Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid An-Nur PT Astra Komponen Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023 Miladiyah, bertepatan dengan Senin 23 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah. Mari terlebih dulu kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang hadir jika sedang sakit diberikan kesembuhan dengan segera, atau kerabat kita di mana saja berada yang sedang diuji berupa penyakit disembuhkan dengan segera, diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan lahir dan batin, dimudahkan biaya untuk berobatnya, dan tentunya kita semua yang di sini senantiasa diberikan kesehatan lahir batin yang digunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini pula semoga hasil maksud yang dicita-citakan, hasil daripada pengajian ini pula berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita lanjutkan pengajian Al-Quran, membahas tafsir Al-Quran spesial tafsir surah-surah dalam juz amma, dengan tujuan kita bisa memahami berawal dari surah-surah pendek atau surah-surah yang umum familiar kita dengar, supaya ketika kita membaca, oh ini maknanya, maksudnya, dan asbabun nuzulnya. Kita lanjutkan masuk pada kesempatan ini surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Saran saya sebelum baca tarik napas dulu hidung. Jadi tarik napas dulu lewat hidung, lalu disimpan di perut, dikeluarkan ketika membaca lewat mulut. Insyaallah kuat ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Kenapa berhenti di hunafa? Karena kalau lahuddin di situ ada tanda lam alif. Kalau mau berhenti satu kata setelah lam alif, nanti kita ulang dari kata tersebut, dari hunafa. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Singkatnya begini, teknis sederhana. Kita dalam membaca Al-Quran ada aturannya. Selain tentu kita membaca Al-Quran menggunakan mushaf, harus suci hadas kecil hadas besar ya. Ketika membaca, nah ini teknik tambahannya, satu kali baca, satu kali nafas. Jangan kemudian memaksakan. Meskipun nadanya tinggi, suaranya bagus, langgamnya indah, tapi kalau mencuri nafas itu tidak dibenarkan. Seperti imam dalam salat sunnah tarawih, boleh saja mau diwasolkan dari ayat 1 sampai ayat terakhir, tapi tolong perhatikan: 1, nafas; 2, harokat di tiap akhir ayat yang kemudian bersambung ke ayat selanjutnya. Silakan. Dan tentunya jangan lupa yang paling penting, tajwid, makharijul huruf, panjang pendek itu mutlak harus ya. Tekniknya ya, alat bernapas itu menarik napas hidung bukan mulut ya. Umumnya kita atau tidak sengaja atau mungkin tidak sadar ngambil napas dari mulut ya. Ini sehingga ini penting, kita yang suka olahraga hidungnya pakai napas, baca Al-Quran kepake, jalan kaki ke masjid kepake. Jangan sampai nge-gym olahraga tapi giliran ke masjid, giliran ngaji enggak, kan aneh kan gitu ya. Itu pakai biar manfaat, olahraganya juga biar berkah gitu. Seperti tadi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tarik nafas dulu di hidung, tarik, telan, kemudian lehernya jangan kencang, jangan apa itu kencang tuh ya, jangan kencang ya, biar masuk ke perut jadi nafas perut, dikeluarkan ketika membaca sedikit-sedikit, ketika membaca lewat mulut. Al-Fatihah juga kalau diwasolkan kuat kok
ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau tidak kuat jangan maksain, segitu ya. Jadi disinilah pentingnya kita belajar, ada hasilnya. Karena amal juga kalau tidak pakai ilmu, apa kata Imam Ahmad bin Ruslan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal, ya amal ibadat, ya amal saleh tanpa pakai ilmu, cuma pakai nafsu doang, emosi misalnya, pakai kekesalan misalnya, nggak pakai ilmu, ya maka apa? Mardudatun tertolak, la tuqbalu tidak akan diterima. Nah, itulah tajwidnya sudah kita sering bahas, satu ayat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lam, saya pernah sampaikan dalam ilmu tajwid ada namanya hukum mim sukun. Jika mim sukun bertemu dengan, nah, ini mim sukun dulu. Ini kita diagram nih, mim sukun. Ada 3. 1 namanya ikhfa syafawi, 2 idgham mimi, 3 idhar syafawi. Oke, ini mudah sebenarnya. Apa itu idhar syafawi? Idhar artinya jelas, syafawi di bibir, karena ini pengucapan mim, makhrajnya ada di syafatain, 2 bibir. 2 bibir saya sama seperti huruf ba, fa, dan wa. Nah, jika mim sukun bertemu dengan selain mim dan selain ba, apa pantangannya? Mim dan ba. Jika mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka hukumnya adalah idhar syafawi. Bunyi mim, bunyi m-nya dibaca jelas. Contoh alhamdu, an'amta. Alhamdu mim sukun bertemu dengan apa? Da, bukan mim, bukan ba. Lam yakunil, mim sukun bertemu dengan apa? Ya, bukan mim, bukan ba. Oh, suara bagus tapi salah. Enggak, di situ penting ngaji. Jangan pakai nafsu, gitu. Jangan pakai nafsu. Ya. Kalau mim sukun bertemu dengan ba, emang kenapa? Kalau mim sukun bertemu dengan ba, namanya ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Samar. Berarti jelas tidak? Tidak. Contohnya apa? Taumihim. Mimnya jelas atau samar? Samar. Itulah ikhfa syafawi. Iya. Kemudian emang kalau mim sukun bertemu dengan mim, apa hukumnya? Idgham mimi. Kenapa disebut mimi? Karena mim sukun bertemu dengan mim, atau kata lain disebut dengan idgham mutamathilain. Contohnya lahum mathala. Tuh, ya. Jadi supaya kita sholatnya benar, baca Qur'annya, apalagi Al-Fatihah rukun sholat. Kemudian supaya sesuai sabda Nabi bahwa satu huruf dibayar berapa pahalanya? 10 kali lipat. Itu benerin bacanya, dan termasuk didasari dengan ilmu, bukan dengan nafsu ataupun sok tahu. Bagus suaranya, enak tapi salah, gitu. Keras suaranya tapi salah, ya nggak bener, gitu. Cukup segitulah tajwidnya, ya. Kita bahas tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suratun lam yakun, ya. Kalau dulu kan belum diberi nama, ya. Suratul lam yakun, surah lam yakunil ladzi nakafaru. Ini makkiyatun au madaniyatun. Menurut satu riwayat
golongannya adalah Makkiyah, tapi menurut golongan yang lain adalah madaniyatun madaniyah. Kenapa ini disebut menurut satu riwayat Makkiyah? Karena isinya memang ada di situ berkenaan dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu siapa? Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi penyembah berhala. Nah, disebut dengan Madaniyah karena memang ini ayat turunnya setelah Nabi hijrah. Dari mana? Dari Makkah ke kota Madinah. Bahkan urutan turunnya saja para bapak jamaah sekalian rahimakumullah itu urutan ke-100. Sedangkan surah-surah dalam Al-Quran ada berapa total? 114. Tinggal berapa lagi dong? 14. Kalau begitu Nabi sudah hijrah atau belum? Sudah ya. Dan beliau wafat itu pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Tahun 10 bulan Dzulhijjah ibadah haji disebut haji wada. Lalu beres Dzulhijjah masuk tahun baru tahun 11 masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di situ Nabi SAW tutup usia. Ini turun setelah urutannya, setelah urutan surah At-Tolak urutan ke-99, dan setelahnya itu adalah surah Al-Hasyr gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam tiada lah, lam yakun tidak ada, alladzina kafaru orang-orang yang kafir, yang ingkar, min daripada, min di sini lil bayan menjelaskan, min siapa saja yang dimaksud orang-orang kafir, min ahlil kitab, yakni ahlul kitab. Di Makkah belum ada ahlul kitab, tapi ketika di Madinah ada orang Yahudi dan Nasrani. Di sini disebutkan orang yang ingkar, tidak beriman, orang kufur, ahlul kitab wal musyrikin. Al musyrikin siapa? Abadatil asnam, yakni para penyembah berhala. Nah, ini kenapa ahlul kitab digolongkan dengan alladzina kafaru? Karena mereka ini dulunya meyakini di dalam kitab-kitab suci mereka, apa itu? Taurat dan Injil, bahwa bakal ada nabi akhir zaman. Tapi ternyata setelah muncul nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau mengimaninya karena mereka menganggap itu bukan dari kalangan mereka. Ya. Nabi Muhammad itu kalau kita tarik garis lurus ke atas, itu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail dan Ishak. Ismail itu dari jalur ibu siapa namanya? Siti Hajar. Kita tahu Siti Hajar itu nyonya apa yang awalnya pembantu? Nyonya bukan? Bukan ya. Sedangkan Ishak kemudian lahir dari nyonya, dari istri pertamanya Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Siti Sarah. Jadi yang dari jalur Nabi Ismail itu ya Nabi Muhammad aja yang jadi nabi. Sedangkan Ishak ke bawah-bawahnya punya anak Yakub. Kemudian ke bawah Yakub itulah disebut dengan Israil. Nama lain dari Yakub adalah Israil. Ketika ada ayat ya Bani Israil, berarti maksudnya wahai anak cucu Nabi Yakub yang punya anak jumlahnya 12 gitu. Yang kemudian ada ayat wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar famfajarat min huthnata asyrata aina. Dan ingatlah ketika wa idistasqa Musa, Nabi Musa memohon minta air kepada Allah untuk kaumnya. Kemudian kata Allah fakulna, maka kami berfirman, fakulna idrib pukullah bi'asoka dengan tongkatmu, al hajaro itu batu.
dipukul atas izin Allah, fajarat maka memancar minhu dari itu batu apa? Ithnata asyara. Berapa? 12 mata air. Yang 12 lautan itu untuk tadi 12 keturunan dari Bani Israel. Yang kemudian Bani Israel pengikutnya Nabi Musa disebut umat apa? Kaum apa? Ya, Yahudi. Kemudian ke bawahnya lagi Nabi Isa. Cuma itu mereka, ya, ngeyelnya mereka ketika sudah muncul Nabi akhir zaman mereka nggak beriman, maka disebutlah lam yakunil ladzina kafaru gitu. Wal musyrikin, ahli kitab dan musyrikin tadi penyembah berhala. Ini adpun ala ahli munfakina, di mana mereka orang-orang yang ingkar tadi dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, bahkan ini ahlul kitab kitabnya itu sudah disempurnakan isinya dalam Al-Quran, sehingga yang terjaga keasliannya secara otentik dari 4 kitab suci yang kita ketahui bersama hanya Al-Quran. Kemudian ya, munfakina, mereka itu tidak mau apa? Meninggalkan ya khabar yakun aizailina ammahum alaihi hatta ta'timu bayyinah. Mereka orang-orang yang ingkar tadi tidak akan sekali-kali meninggalkan agama mereka hatta sehingga ta'tiyahum datang atathum sehingga datang kepada mereka al-bayyinah berupa bukti yang nyata. Ada namanya tabayyun. Tabayyun itu artinya mencari kejelasan, jelas gitu. Nah, mereka tidak akan mau dulu beriman ya. Al-hujjah al-wadhihah, yakni bukti atau argumentasi hujjah yang jelas. Apa? Wahiyah, dan yang dimaksud dengan itu al-bayyinah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya begitu. Mereka tidak akan mau dulu beriman sampai kemudian baru datang Nabi Muhammad. Siapa Muhammad itu? Rasulun minallah, utusan dari Allah. Ini Rasulun minallah menjadi badal, menjadi pengganti minal bayyinah dari kata al-bayyinah. Pan tadi mereka tidak akan beriman dulu sebelum datang apa? Al-bayyinah. Siapa al-bayyinah? Ya Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Wahwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu, yang mana itu Rasul, yatlu membacakan suhufan, lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan, maksudnya Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud dengan mutahharah Al-Quran itu disucikan minal batili, dari segala bentuk kebatilan. Jadi Al-Quran itu isinya bersih. Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan kita. Kalau kita gali lebih dalam, Al-Quran menjadi sumber inspirasi kehidupan kita. Banyak sekali inspirasi-inspirasi dari Al-Quranul Karim. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan? Muncul ketika kita memperbaiki diri, ada istilah muhasabah. Bahkan secara keilmuan orang mengkaji kejiwaan seseorang, muncul ilmu psikologi. Lihat bagaimana afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufiat dan sebagainya. Lihat bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan. Bahkan lihat tuh burung, gimana burung? Akhirnya muncul inspirasi membuat apa? Pesawat terbang. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat 282, ayat yang cukup panjang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hei orang-orang yang beriman, apabila terjadi transaksi secara terutang, saling. Ini sebenarnya konteks ayat 282 itu, saya mau pesen laptop ke Kang Hari, lalu saya kasih DP, saya berutang uang, bayar baru DP. Kang Hari baru menyampaikan speknya, berutang barang, saling berutang.
Atau ini ayat bisa juga secara umum, kalau terjadi utang piutang ila ajali musamma, sampai batas waktu tertentu, tempo tertentu, faktubuh, maka catatkanlah. Termasuk kalau ada orang pinjam uang, catat. Ini kadangkala, bro, apaan? Lagi jadi PDAM nggak? Maksudnya apa? Mau nyelang, mau minjam duit berapa? 100.000. Ya udah saya catat ya, nggak usah catat, nggak usah bilang sama orang. Tuh, ntar gimana kalau meninggal dunia? Salah satu atau kedua-duanya, apakah tahu ahli warisnya? Setidaknya dengan adanya catatan dan ada saksi, ini menjadi bukti. Jangan sampai kita banyak amal, banyak kebaikan, ibadahnya bagus, sedekahnya hebat, tapi mau masuk surga, nggak bisa, katengkas. Karena apa? Punya utang, walaupun cuma 100.000 misalnya. Jadi ini penting. Artinya Mbak, saya bilang ayat Al-Quran itu bisa jadi sumber inspirasi dan tentunya jadi hudan lil muttaqin. Makanya Al-Quran itu suhufa mutahharah. Fiha, di dalam itu suhufa mutahharah, yakni dalam Al-Quran banyak apa? Ahkam, ahkamun maktubah, yakni banyak hukum-hukum yang tertulis. Ya, termasuk Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Qayyimah, yang lurus, hukum yang lurus. Mustaqimah, ayat lumang. Jadi di dalamnya itu banyak hukum-hukum yang jelas. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidaklah berpecah belah orang-orang utul kitab yang didatangkan Alkitab, ya, fil imani bihi sallallahu alaihi wasallam, sehubungan dengan masalah iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata, ayat huwa sallallahu alaihi wasallam. Jadi giliran udah datang aja Nabi Muhammad, mereka malah berpecah belah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu diantaranya tadi saya sampaikan, ya, diantaranya ini orang yang disebut dengan Nabi bukan dari kalangan kita, bukan dari kalangan Bani Israel, itu diantaranya. Maka mereka berpecah belah. Dulu mah nggak pecah belah. Nah, maka kita juga kalau masih berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan kaul-kaul ulama, insya Allah nggak akan berpecah belah. Tapi kalau kita saling mengedepankan ego, nafsu, udah, ya, gimana nafsu kita, gimana ego kita pecah belah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan fi kitabihim, dalam kitab mereka dulu itu, At-Taurah wal Injil, dan kitab Taurat dan Injil yang diturunkan pada nabi-nabi mereka, illa, melainkan liya'budullaha, melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Ya, mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan, mukhlis. Ya, kata Pak Kures, dari kata mukhlis ini awalnya dari kata khalus, artinya apa? Sesuatu yang tadinya kotor kemudian menjadi murni. Sama kita juga yang tadinya belum ikhlas berusaha ikhlas, itu caranya. Ya, mukhlisina lahuddin, padahal mereka diperintahkan supaya melakukan ketaatan dengan cara apa? Memurnikan ketaatan lahu kepada Allah, ad-din, dalam beragama. Murni dari apa? Minasyirki, dari kemusyrikan. Jangan sampai menduakan Allah. Termasuk orang yang riya juga disebut syirkul asghar, syirik level kecil. Satu sisi dia pengen dapat pahala dari Allah, sisi yang lain dia pengen dapat pujian dari manusia. Hunafa, dengan lurus, ditegesin lagi. Maksudnya apa? Mustaqimina ala dini Ibrahim. Kalau mereka ini ahlul kitab yang ke atasnya adalah kepada bapaknya para nabi, Abul Anbiya, yakni siapa? Yakni siapa bapak tauhid itu? Nabi Ibrahim. Kudunya mereka mustaqimina ala dini Ibrahim, berpegang teguh pada agama Nabi Ibrahim, wa dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sejalan dengan Nabi Ibrahim, gitu. Idza jaa fa kaifa kafaru bihi, maka mengapa ketika datang Nabi Muhammad kepada mereka, mereka justru menjadi apa? Ingkar. Wa yuqimus sholata, dan mereka padahal waktu itu diperintahkan untuk mendirikan sholat. Sholat sebelumnya sudah ada, ya, tapi persis seperti kita
atau tidak, itu tidak ada keterangan yang jelas. Wa yutuz zakata, dan mereka diperintahkan untuk menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, agama yang al-mustaqimah, yang lurus, yang acet, sesuai dengan tuntunan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar min ahlil kitab wal musyrikin, dari kalangan siapa? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kalau mereka tidak berpegang teguh kepada kitab yang diturunkan terdahulu, padahal di sana jelas ada tentang nabi akhir zaman, tapi mereka ingkar, wal musyrikina, dan mereka yang musyrik, menyekutukan Allah karena menyembah berhala. Kalau mereka ingkar, ya, ahlul kitab dan musyrikin ini ingkar, tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kondisi mereka? Fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal, kata orang Bogor, saneng-eneng, salawasna, selamanya, fiha, di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Hal muqaddarah, ay muqaddaran khuludin fiha minallahi ta'ala. Ini lafal khalidina menjadi hal atau keterangan keadaan dari lafal yang tidak disebutkan. Maksudnya begini lengkapnya, mereka itu telah dipastikan oleh Allah Ta'ala menjadi apa? Menjadi penghuni di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka yang karena mereka itu ingkar, dikarenakan kekufuran tadi. Ulaika, mereka itulah hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Innal ladzina amanu, sebaliknya sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, ulaika, mereka itulah hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, al khaliqah, makhluk yang paling baik. Maka karena itulah kita harus senantiasa menjaga keimanan kita dan dibuktikan dengan beramal saleh. Jazaohum inda rabb jannatu adn, balasan mereka di sisi Rabbnya, di sisi Allah Ta'ala, iqamah, sebagai tempat tinggal tetap nanti mereka. Itu apa? Tajri min tahtihal anhar, berupa tempat yang mengalir di bawahnya. Apa? Al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka yang beriman ditempatkan di surga itu selamanya, di dalam surga abadan, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, ya, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Karena apa? Bitaati, karena ketaatan. Maka kalau kita pengen mendapatkan ridho Allah, maka berusahalah kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala, bithawabihi, yakni mereka puas mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika, yang demikian itu, liman khasya rabbah, balasan surga dan mendapatkan keridhaan dari Allah itu bagi siapa? Liman, bagi orang khasya rabbah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khafa iqabihi, maksudnya takut kepada siksanya. Fantaha an maksiyatihi ta'ala, lantas karena kita takut murka Allah, takut mendapatkan siksa dari Allah, maka kita kemudian berhenti dari durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ayat-ayat daripada surah Al-Bayyinah ini menjadikan kita tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.